Siap perhatian. Siap berdoa bulan. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? How are you today? And you? I'm fine too, alhamdulillah. Baik anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Agung, Febri, Every Oke, Adil. baik. Nana, Sebelum kita belajar, silakan dirapikan duduknya. Kemudian peralatan-peralatannya silakan dibuka. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Baik anak-anak sekalian, last meeting, pertemuan kemarin, we have learned, kita sudah belajar about tentang congratulation. Apa itu congratulation? Yes, very good. Memberikan ucapan selamat. Kapan kita menggunakannya? Ketika seseorang mendapatkan gelar, kebahagiaan, ya, mendapat apa misalnya hadiah, ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang sebuah teks yang paling sering kalian temukan. Baik, sebelum kita masuk ke teks, ya, Pak ada sesuatu yang ingin Pak tunjukkan dengan kalian. Tahu Pak, Ada yang tahu ini? Apa ini? ATM, Ada yang punya kartu ini? Do you have this card? Bapak kalian ada, ibu kalian ada. What is the functions of this card? Apa fungsi dari kartu ini? Menyimpan uang, mengambil uang, apa lagi? Iya. Jadi nama kartunya adalah ATM card atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kartu ATM. The functions fungsinya adalah untuk bertransaksi, baik mentransfer uang atau mengambil uang. Di mana kita mengambil uang? Ya, di bank ada. Selain di bank, di mana lagi? Bang Liling, Ada mesinnya ya. Ada mesinnya. Oke, jadi mesin itulah nanti dari kartu ini kita masukkan ke dalam mesin tersebut, lalu kita bisa bertransaksi seperti mengambil uang. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara mengambil uang melalui kartu ini? Digosok atau digesek? Hah? Oke. Sekarang buka aplikasi si baby-nya. Buka menu bagian games. Di sana ada games tentang bagaimana cara mengambil uang di ATM. Sekarang coba kalian mainkan game tersebut sampai bisa. Nanti yang sudah berhasil coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Oke? Bisa? Sekarang coba mainkan. Games ATM-nya. Coba Cika, bisa kan? Coba maju ke depan sini. Coba Cika sebutkan langkah-langkah dalam dalam menarik uang dari ATM berdasarkan game yang sudah berhasil dimenangkan oleh Cika. Oke. Sama? Oke. Pertama insert ATM card. Masukkan kartu A. Yang kedua select language. Select language. Apa select language? Pilihlah
Bahasa biasa ada dua di sana ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kamu tinggal tekan saja. Bisa kamu mau pilih bahasa Indonesia, tekan. Yang ketiga apa Cika? Oke, type pin number. Kalian masukkan nomor PIN. Setiap kartu punya PIN number. So when you want to take your money, please type the number. Berapa misalnya? 1757 misalnya. Oke, yang terakhir apa? Ya, selanjutnya apa? Oke, select the amount of your money. Kalian pilih berapa uang yang mau kalian tarik. Yang terakhir Cika. Oke, take your money. Ambil uang kalian. Nanti uangnya akan keluar. Misalnya kamu mengambil 50.000, akan keluar 50.000. Oke, do you understand? Mengerti ya? Jadi nanti kalau kamu punya kartu ATM, ketika mau ngambil uang jangan lagi bingung. Harus bisa. Oke, very good. Oke, duduk sekarang. Oke, anak-anak, selanjutnya sudah bisa ya melakukan langkah-langkah dalam menarik uang di ATM. Nah, langkah-langkah itulah yang kita sebut sebagai tax procedure atau disebut dengan procedure tax. Apa itu procedure tax? Sebuah teks yang pendek yang berisikan langkah-langkah ya. Jadi procedure tax ini berisikan langkah-langkah dalam ada dua. Yang pertama melakukan sesuatu atau do something atau disebut dengan manual. Yang kedua membuat sesuatu. Nah, yang kamu kerjakan di games yang di aplikasi Android yang Pak buat itu apa tadi? Melakukan apa tadi? Menarik uang di ATM. Nah, itu langkah-langkah dalam melakukan. Bagaimana kalau membuat sesuatu? Itulah misalnya pada resep makanan, misalnya resepi. Bagaimana cara membuat bakso? How to make meatball? Bagaimana cara membuat pempek? How to make pempek? Bagaimana cara membuat apalagi misalnya gado-gado? Itu semuanya adalah langkah-langkah membuat. Nah, kalau langkah-langkah membuat ya berarti ada bahan alat yang dibutuhkan. Oke, sampai sini. Oke anak-anak, sekarang coba buka lagi aplikasi CDB-nya. Buka menu materi. Setelah menu materi ada menu procedure text. Klik procedure text. Di sana lihat ada 3 gambar, ya kan? Gambar apa itu? Gambar makanan. Klik selanjutnya. Ada apa di situ? Di sana ada dialog interaksi antara siswa dengan temannya. Sekarang siapa yang mau maju ke depan membacakan dialog tersebut? Siapa yang mau? Siapa yang mau ke depan? Kita mau? Oke, coba. Agung ya. Agung apa? Depan. Sama. Oke, nah sekarang coba Irfan dengan Dita membacakan dialog yang ada di aplikasi itu. Oke, good, bagus. Tangan untuk.
Oke. Nah, anak-anak sekalian, di dalam dialog tersebut di sana konteksnya apa? Menanyakan tentang langkah-langkah dalam membuat saratan. Nah, sekarang ya, sebelum kita praktek membuat teks prosedur, kalian lihat dulu di halaman selanjutnya. Klik selanjutnya. Klik lagi selanjutnya. Di sana ada generic structure. Ada generic structure dari teks procedure. Apa saja generic structure itu? Apa itu generic structure? Generic structure adalah unsur-unsur teks. Unsur teks artinya di dalam teks tersebut dibangun oleh generic structure ini, susunannya atau susunan ini ya. Apa yang pertama? Ada yang namanya goal. Apa itu goal? Tujuan. Jadi nanti ketika Pak suruh nanti membuat teks prosedur, goalnya apa? Judul. Misalnya how to make, bagaimana cara membuat lemon tea misalnya. Ini sudah termasuk dalam goal. Kemudian yang kedua ada apa? Material. Oke, good. Yang kedua ada material. Apa itu material? Bahan, alat, perlengkapan yang dibutuhkan. Kalau membuat lemon tea apa yang dibutuhkan? First, pertama, water, air dulu. Kemudian lemon, tea, sugar, gula. Itu bahannya. Kalau alatnya apa? Cangkir, apa? Gelas. Kemudian apa lagi? Sendok, spoon untuk mengaduk, ya. Oke. Nah, itu bahannya. Kemudian yang ketiga, step. Apa itu step? Langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatannya. Ingat anak-anak, dalam menyusun teks prosedur, langkah-langkahnya harus sesuai dengan urutan. Kita awali dengan yang pertama, kita awali dengan first, pertama, second, kedua, third, ketiga. Ya, apa yang pertama? Langkah-langkahnya. Oke, ngerti ya sampai di sini? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara membuat lemon tea ini? Kalian lihat pada bagian selanjutnya, dan di sana ada tombol video. Silakan klik tombol video dan kalian tonton videonya. Oke, sekarang silakan coba. Oke. Oh, let me up with a bright smile now. Let me in the dark. Sekarang kalian coba kerjakan ya. Kalian kerjakan latihan, yaitu kalian coba buat sebuah teks prosedur berdasarkan gambar yang ada di halaman pertama pada materi. Kembali lagi ke home, coba di aplikasinya kembali ke home, kemudian pilih lagi materi prosedur teks, dan di sana nanti ada di awal slide itu ada gambar 3 makanan. Sekarang coba kalian buat bagaimana langkah-langkah dalam membuat masakan atau makanan itu. Siap? Pilih salah satu saja. Oke. Kalau kesulitan silakan boleh dengan teman ya. Oke, sudah selesai semua tentang latihannya bersama teman-teman membuat langkah-langkah dalam membuat makanan. Di sana ada apa? Ada how to cook rice, bagaimana cara memasak nasi. Kemudian kedua, how to make gado-gado, bagaimana cara membuat gado-gado. Yang ketiga, bagaimana cara membuat noodles. Apa noodle? Mie goreng. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, hasil tes prosedurnya? Ya, Jona maju. Oke.
Kita dengar ya, bagaimana langkah-langkah. Nomor apa, Bil? Oke, how to cook rice. Bagaimana cara memasak nasi. Oke, yang lain semua ya. Materials, pan, stove, dish, water. Step, dish, press, air, temperature. Oil, temperature, and well. Oke, sudah? Oke, good. Bagus. Tepuk tangan untuknya. Dia bisa membuat satu buah teks berdasarkan gambar yang ada di aplikasi yang kita pelajari tadi. Jadi apa katanya? Bagaimana cara membuat rice? How to cook rice? Bagaimana cara memasak nasi? Kemudian apa materialnya tadi kata si Fiona? Ada rice, ada water, ada stove. Apa stove? Kompor, ada pan, ya. Kemudian stepnya apa kata Fiona tadi? Pertama, wash the rice. Kata Fiona tadi, bersihkan beras, cuci berasnya. Yang kedua, put the water katanya ya. Tambahkan air. Yang ketiga apa tadi? Boil the rice until well. Masak sampai matang. Oke. Baik anak-anak, berarti sudah bisa ya. Dan juga yang lain, kelompok yang lain, Pak Dasa juga sudah bisa. Oke. Nah, baik anak-anak. Tadi sudah kita latihan bagaimana cara membuat teks prosedur dan sudah bisa. Sekarang kita akan evaluasi. Evaluasinya kita tetap menggunakan aplikasi yang ada di handphone kalian. Silakan buka menu. Ya, di bagian menu itu ada evaluasi. Di sana ada evaluasi 2. Evaluasi 2 sudah diklik. Nah, evaluasi kedua itu sengaja Pak buat password karena Pak maunya kalian mengerjakan hari ini saja. Hari ini di kelas. Apa passwordnya? Passwordnya prosedur. Huruf kecil semua. Bisa? Terbuka tidak? Evaluasi yang pertama, Pak. Evaluasi kedua, nah. Evaluasi kedua, ini passwordnya. Bisa? Nah, kalau sudah terbuka, waktunya berjalan. Kemudian kalian pilih baca soalnya, pilih jawaban, tinggal klik di sebelah kanan bawah ada A, B, C, dan D. Nah, di kanan atas ada skor yang kalian peroleh. Di bawahnya ada sisa waktu. Ya, silakan kerjakan. Nanti tunjukkan dengan Pak berapa hasil skornya. Oke. Gita ya, coba. Tadi Gita berapa dapat nilainya? 70. Yang lain ada tidak yang lebih tinggi dari 70? Dalam mengerjakan evaluasi menggunakan aplikasi ini. Siapa yang lebih dari 70? Tidak ada. Berarti Lita dapat nilai tertinggi ya. Kita tepuk tangan untuk Lita. Nanti Lita akan kita kasih hadiah ya. Akan ada hadiah dari Pak. Oke. Baik anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Tentang teks prosedur. Baik, itu teks prosedur dalam membuat sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Kita hari ini menggunakan media apa? Kita menggunakan media aplikasi Android yang memberi nama aplikasi si Baby dengan menggunakan dikembangkan melalui Smart Apps Creator. Kira-kira ada kendala tidak ketika belajar pakai aplikasi seperti ini? Tidak ada. Kira-kira membenarkan tidak? Bagaimana kalau kita pakai terus aplikasi seperti ini? Mau tidak? Mau. Oke, baik anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya aplikasinya. Nah, nanti di rumah bisa diulang-ulang lagi materi itu yang ada di aplikasi. Oke, Pak Rasa karena waktunya sudah habis,
Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Kita tutup pelajaran kita dan kita jumpa lagi insya Allah pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.